Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami mengenai sistem informasi penjualan dan manajemen inventory pada pabrik roti Sawargi Bakery. Dengan dosen pengampu Bapak Dani Aidil Rismayadi, SSI MKOM. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cynthia Angelina Lapau, yang kedua ada Dery Saiful Nurhalim, ketiga ada Helena Meiliani, yang keempat ada Muhammad Usman Asegab, dan yang kelima ada Yosefa Putri Agustina Manalu. Yang pertama ada latar belakang. Sawargi Bakery merupakan sebuah pabrik yang berfokus dalam bidang penjualan roti, yang berlokasi di Gang Babakan Rahayu, RT 5 RW 6, Kecamatan Bojongula Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Sawargi Bakery telah beroperasi sejak tahun 1987 dan juga telah membuka 3 cabang lainnya di lokasi yang berbeda. Proses bisnis mulai dari pemesanan, pemantauan persediaan stok, hingga pelaporan masih manual, sehingga membuat kinerja pabrik Sawargi Bakery menjadi kurang efektif dan efisien. Sekarang saya akan mempresentasikan rumusan masalah. 1. Bagaimana penggunaan sistem transaksi manual dengan pembayaran tunai mempengaruhi efisiensi dan pencatatan data di Sawargi Bakery. 2. Bagaimana sulitnya memantau dan mengelola persediaan stok roti di Sawargi Bakery mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan. 3. Bagaimana keterbatasan komunikasi antara pegawai pada Sawargi Bakery mempengaruhi akses informasi laporan keuangan dan kinerja secara real-time dan akurat. 4. Bagaimana implementasi rancangan sistem manajemen dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pelayanan kepada pelanggan di Sawargi Bakery. Sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan. Yang pertama, mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem transaksi dan pencatatan data di Sawargi Bakery. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan persediaan stok roti dan mencari solusi untuk meningkatkan manajemen persediaan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dalam komunikasi antar pegawai, serta mencari solusi untuk meningkatkan akses informasi yang real-time dan akurat dalam menghasilkan laporan keuangan dan memonitor kinerja. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun rencana implementasi sistem manajemen yang dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi sebelumnya dan memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan data, dan pelayanan kepada pelanggan di Sawargi Bakery. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu menghindari kerugian dan masalah terkait kesalahan data, mengurangi antrian pelanggan, dan mempercepat alur kerja di pabrik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui manajemen persediaan yang baik, menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan optimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, membantu memantau persediaan yang akurat, menghindari kekurangan stok dan risiko kesalahan manusia dalam pengumpulan dan penginputan data. Yang keempat, meningkatkan akurasi pencatatan data untuk laporan keuangan yang akurat dan pemantauan persediaan stok. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, sistem yang akan dibangun mencakup pemesanan, pencatatan transaksi, manajemen inventory, hingga laporan keuangan. Yang kedua, sistem pemesanan dapat dilakukan secara online oleh pelanggan. Yang ketiga, sistem dapat digunakan oleh pelanggan dan pegawai di lingkungan Sawargi Bakery. Selanjutnya yaitu sistem yang sedang berjalan di pabrik roti Sawargi Bakery. Yang pertama, pada transaksi penjualan, pihak pegawai memberikan daftar jenis roti, kemudian pelanggan memilih jenis roti, kemudian memesan roti yang diinginkan, lalu pegawai menerima pesanan, lalu mengecek ke gudang. Kemudian pihak gudang mengecek ketersediaan roti. Jika tidak tersedia, maka memberitahu ke pelanggan. Jika tersedia, maka pihak gudang mengirim roti yang dipesan ke pegawai. Lalu pihak pegawai menerima roti, lalu pegawai membuat rincian biaya, kemudian pelanggan menerima rincian biaya, lalu melakukan pembayaran, kemudian pegawai menerima pembayaran, lalu pegawai membuat kwitansi, kemudian menyerahkan roti dan kwitansi ke pelanggan, lalu pelanggan menerima roti dan kwitansi.
Selanjutnya, pada manajemen inventory, pada saat persediaan stok roti yang masuk, pihak bagian produksi mengirim persediaan roti ke gudang. Kemudian, pihak bagian gudang menerima roti dari bagian produksi. Kemudian mencatat jumlah dan jenis roti yang masuk. Kemudian, gudang memperbarui persediaan stok roti. Kemudian pada saat persediaan stok roti yang keluar, pihak pegawai menerima pesanan dari pelanggan. Lalu pegawai mengecek ke gudang. Kemudian pihak gudang mengecek ketersediaan roti. Jika tidak tersedia, maka memberitahu ke pegawai. Jika tersedia, maka pihak gudang mengirim roti ke pegawai, lalu pihak pegawai menerima roti. Kemudian, pihak gudang memperbarui persediaan stok roti. Selanjutnya, pada laporan keuangan, yang pertama, pihak pegawai mengecek buku penjualan harian, lalu pegawai mencocokkan dengan uang yang diterima saat penjualan, lalu pegawai menyerahkan buku serta uang yang diterima kepada pemilik. Kemudian pemilik menerima laporan buku penjualan serta uangnya, lalu pemilik mengecek apakah sudah sesuai. Jika tidak sesuai, maka memberitahu pegawai untuk cek kembali. Jika sudah sesuai, maka pemilik memberitahu pegawai bahwa laporan sudah sesuai. Baik, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional. Dimulai dari kebutuhan pengguna, pada proses penjualan, pelanggan dapat melihat daftar jenis roti yang tersedia, melakukan pembelian dan pemesanan roti, kemudian pegawai melakukan pengecekan stok roti. Jika tersedia, petugas akan mencatat transaksi penjualan dan membuat faktur pembelian untuk pelanggan. Pada kebutuhan fungsional dan priority, kami membagi menjadi 4 priority. Pertama ada high priority, medium priority, low priority, dan no priority. Yang pertama pada high priority, sistem mampu mencatat transaksi penjualan, sistem mampu membuat faktur setiap transaksi, sistem mampu mengirim pesanan, sistem mampu melakukan pemesanan secara online, sistem mampu menyediakan daftar jenis roti. Lalu pada medium priority, sistem mampu menyediakan pilihan metode pembayaran, sistem mampu melihat status pesanan, sistem mampu menyediakan pendaftaran akun bagi pelanggan, sistem mampu melakukan login saat pertama kali dijalankan. Untuk low priority dan no priority-nya tidak ada. Selanjutnya pada proses manajemen inventory, bagian produksi mengirimkan roti ke bagian gudang. Kemudian stok roti yang masuk dan keluar akan dicatat serta dilakukan pemantauan persediaan roti. Nah, untuk high priority-nya, sistem mampu mengelola data roti. Sistem mampu mencatat stok roti yang masuk, sistem mampu mencatat stok roti yang keluar, sistem mampu mengelola data pegawai. Lalu untuk medium priority-nya, sistem mampu memberikan notifikasi jika roti under stock, sistem mampu mengetahui roti yang sebentar lagi expire. Selanjutnya pada proses laporan, setiap minggu pihak pegawai melaporkan laporan penjualan, laporan stok roti, dan laporan keuangan kepada pemilik Sawery Bakery. Untuk high priority-nya, sistem mampu membuat laporan penjualan, sistem mampu membuat laporan stok roti, sistem mampu membuat laporan keuangan, sistem mampu memfilter laporan setiap minggu dan setiap bulan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Pertama, quality attribute-nya ada usability, requirement definition-nya, sistem pemesanan roti, persediaan roti, bagian laporan keuangan harus mudah digunakan oleh pengguna. Scope atau how-nya, mendesain tampilan antarmuka dengan memberikan fitur-fitur simple, menarik, dan mudah digunakan. Yang kedua, reliability, requirement definition-nya, data penjualan dan stok roti harus tersimpan dengan aman dan tidak boleh hilang atau rusak. Scope atau how-nya, pemeliharaan rutin dan pemantauan akan dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang ketiga, security, requirement definition-nya, akses ke daftar jenis roti, proses pembelian, pemesanan, dan pemantauan stok roti harus dibatasi hanya untuk pengguna yang berwenang. Scope atau how-nya, sistem akan memiliki mekanisme autentikasi dan otoritas untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fungsi dan data tertentu. Yang keempat, maintainability. Requirement definition-nya, sistem harus mudah dipelihara, termaksud kemampuan untuk memperbaharui dan mengelola perangkat lunak secara efisien. Scope atau how-nya,
Pemeliharaan rutin akan dilakukan untuk menjaga performa sistem yang optimal. Lalu yang terakhir, perform requirement definition-nya, proses pembelian dan pemesanan roti harus dilakukan secara lancar dan responsif. Skop atau how-nya, pengembangan perangkat lunak akan memperhatikan performa untuk memastikan waktu respon yang cepat pada proses pembelian dan pemesanan roti. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai gambaran umum sistem Sourge bakteri. Dalam gambaran ini, sistem Sourge bakteri terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu database bagian inventory, database bagian penjualan, dan aplikasi yang berfungsi sebagai antarmuka untuk pengguna, baik pegawai maupun admin. Kita mulai dengan database bagian inventory. Database inventory bertanggung jawab untuk menyimpan informasi mengenai stok barang yang tersedia di Sourge bakteri. Database ini mencatat setiap item yang ada, termasuk nama barang, jumlah stok, dan detail lainnya yang diperlukan. Selain itu, database inventory juga berfungsi untuk memantau masuk dan keluarnya barang dari inventory. Misalnya saat pembelian oleh pelanggan atau penerimaan dari supplier. Selanjutnya, kita memiliki database bagian penjualan. Database penjualan bertugas untuk mencatat setiap transaksi penjualan yang terjadi di Sourge bakteri. Informasi yang disimpan meliputi data pembeli, item yang dibeli, jumlah barang, total harga, dan lain sebagainya. Database ini memastikan bahwa setiap transaksi penjualan terdokumentasi dengan baik dan memungkinkan untuk dilakukan analisis penjualan di masa depan. Kedua, database tersebut saling berkomunikasi dalam dua arah. Ketika terjadi penjualan di aplikasi, data transaksi akan secara otomatis disimpan ke dalam database penjualan. Selain itu, informasi mengenai pengurangan stok juga akan dikirimkan ke database inventory agar stok barang terupdate secara real-time. Begitu pula sebaliknya, ketika ada penerimaan barang dari supplier, data masuk barang akan terupdate di database inventory, dan informasi ini juga akan tersedia di aplikasi. Untuk mengatur komunikasi antara kedua database ini, kami menggunakan trigger SQL. Trigger SQL ini adalah mekanisme yang memungkinkan aksi tertentu dilakukan secara otomatis saat terjadi perubahan data dalam tabel. Dalam kasus ini, trigger akan memastikan bahwa setiap transaksi penjualan dan perubahan stok akan segera direkam dalam database yang sesuai. Hal ini memastikan keakuratan dan konsistensi data antara database inventory dan penjualan. Sedangkan aplikasi berada di tengah-tengah gambaran sistem ini, tengah bawah. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh pegawai dan admin Sourge bakteri. Melalui aplikasi ini, mereka dapat melakukan transaksi dengan pembeli, mencatat barang dan stok yang tersedia, serta mencatat supplier yang menyediakan bahan untuk produksi. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pembuatan laporan, yaitu laporan inventory dan penjualan secara otomatis, sehingga memudahkan pegawai dan admin dalam memantau kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik. Demikian gambaran umum sistem Sourge bakteri yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Pertama-tama, jika pelanggan ingin memesan roti, pelanggan harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Jika sudah, pelanggan bisa melihat-lihat daftar roti dan memesan roti, dan lalu pelanggan akan memilih metode pembayaran. Jika sudah melakukan metode pembayaran, pelanggan bisa melihat status pesanan. Lalu pegawai akan mengirimkan pesanan, mencatat transaksi penjualan, dan mengolah data roti, tetapi harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu di sini pemilik akan mengelola data pegawai dan melihat laporan, tetapi harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, use case skenario. Use case name, mendaftar akun dengan ID UC1, importance level high, primary aktor pelanggan, secondary aktor empty, use case type additional class, stakeholder and interest, pelanggan ingin mendaftar akun di website Sourge bakteri. Brief description menjelaskan bagaimana proses mendaftar akun untuk pelanggan di website Sourge bakteri.
Normal flows. Yang pertama, pelanggan membuka sistem website Sawargi Bakery, lalu sistem menampilkan halaman register. Pelanggan memasukkan data informasi pribadi seperti nama, alamat, email, password. Sistem menerima data pelanggan. Lalu sistem melakukan validasi terhadap data pelanggan. Jika data valid, sistem akan menyimpan data akun tersebut ke database. Lalu, sistem menampilkan halaman menu utama. Alternate flows. Data yang dimasukkan tidak valid. Exceptional flows, empty. Selanjutnya, use case name, melakukan login dengan ID UC2, importance level height, primary actor, pelanggan, pegawai, pemilik, secondary actor, empty, use case type, additional class, stakeholder and interest, pelanggan ingin login ke website Sawargi Bakery, pegawai ingin login ke website Sawargi Bakery, pemilik ingin login ke website Sawargi Bakery. Brief description menjelaskan bagaimana proses login ke sistem website Sawargi Bakery. Normal flows, pelanggan, pegawai, atau pemilik membuka sistem website Sawargi Bakery. Lalu, sistem menampilkan halaman login. Pelanggan, pegawai, pemilik memasukkan username dan password. Sistem menerima data username dan password. Lalu, sistem melakukan validasi terhadap data login. Jika data login valid, sistem menampilkan ke halaman menu utama. Alternate flows, username atau password tidak valid. Exceptional flows, gangguan server database, dan lupa kata sandi. Selanjutnya, use case name memesan roti dengan ID UC3, importance level height, primary actor pelanggan, secondary actor empty, use case type main class, stakeholder and interest, pelanggan ingin memesan roti melalui website Sawargi Bakery. Brief description menjelaskan bagaimana proses pemesanan roti antara pelanggan dengan sistem website Sawargi Bakery. Normal flows, pelanggan membuka sistem website Sawargi Bakery, lalu sistem menampilkan halaman utama. Pelanggan melihat daftar roti yang tersedia, lalu pelanggan menambah roti ke keranjang pesanan. Pelanggan melakukan checkout, lalu sistem menampilkan halaman checkout. Pelanggan memasukkan informasi data pengiriman. Pelanggan memilih metode pembayaran, lalu pelanggan mengonfirmasi pesanan. Selanjutnya sistem memproses pesanan. Sistem menyimpan data pesanan di database, lalu sistem membuat invoice, dan pelanggan menerima invoice. Alternate flows, stok roti tidak tersedia. Exceptional flows, membatalkan pesanan. Selanjutnya, use case name mengirim pesanan dengan ID UC4, importance level height, primary actor pegawai, secondary actor empty, use case type main class, stakeholder and interest, pegawai ingin memproses dan mengirim pesanan pelanggan. Brief description menjelaskan bagaimana proses menerima pesanan sampai mengirim pesanan melalui sistem website Sawargi Bakery. Normal flows. Pertama, pegawai membuka sistem website Sawargi Bakery, lalu pegawai memilih menu pesanan. Sistem mengambil data pesanan dari database, lalu sistem menampilkan halaman daftar pesanan. Pegawai memilih pesanan yang akan dikirimkan, lalu pegawai mengubah status pesanan pelanggan menjadi diterima. Selanjutnya pegawai mengemas roti sesuai pesanan, lalu pegawai mengubah status pesanan menjadi dikirim. Sistem mencetak informasi pengiriman seperti alamat dan nomor telepon pelanggan, lalu pegawai menyerahkan pesanan ke jasa ekspedisi. Alternate flows empty, exceptional flows empty. Selanjutnya, use case name mencatat transaksi penjualan dengan ID UC5,
importance level high, primary actor pegawai, secondary actor pelanggan, use case type main class, stakeholder and interest pegawai mencatat transaksi pembelian pelanggan, pelanggan membeli roti yang diinginkan. Brief description menjelaskan bagaimana proses pegawai mencatat transaksi pembelian. Normal flows yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan, pegawai menerima pesanan, lalu pegawai membuka sistem website Sawargi Bakery, pegawai memilih menu transaksi, lalu sistem menampilkan menu transaksi, pegawai menginput data pesanan, sistem mengecek ketersediaan roti, lalu jika tersedia, maka sistem menghitung total pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, pegawai menerima pembayaran, sistem menampilkan konfirmasi bahwa transaksi berhasil disimpan ke database, lalu sistem mencetak faktur. Pegawai memberikan pesanan dan faktur, lalu pelanggan menerima pesanan dan faktur. Alternate flows, persediaan roti tidak tersedia. Exceptional flows, empty. Selanjutnya, use case name mengolah data roti. Dengan ID UC6, importance level high, primary actor pegawai, secondary actor empty, use case type main class. Stakeholder and interest, pegawai ingin mengelola data roti. Brief description menjelaskan bagaimana proses pengelolaan data roti. Normal flows, pegawai membuka sistem website Sawargi Bakery, lalu pegawai memilih menu data roti. Selanjutnya sistem menampilkan halaman menu data roti, lalu pegawai dapat melakukan tindakan menambah, memperbarui, menghapus, memantau data roti. Sistem menerima pilihan tindakan, lalu sistem menyimpan perubahan informasi data roti. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data roti telah diperbarui. Alternate flows empty, exceptional flows empty. Selanjutnya, use case name mengelola data pegawai dengan ID UC7, importance level high, primary actor pemilik, secondary actor empty, use case type main class. Stakeholder and interest, pemilik ingin mengelola data pegawai. Brief description menjelaskan bagaimana pemilik mengelola data pegawai. Normal flows. Yang pertama, pemilik membuka sistem website Sawargi Bakery. Pemilik memilih menu data pegawai, lalu sistem menampilkan halaman daftar data pegawai. Pemilik dapat melakukan penambahan, memperbarui, menghapus, dan memantau data pegawai. Selanjutnya, sistem menerima pilihan yang dilakukan. Lalu sistem menyimpan perubahan informasi data pegawai ke database. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data pegawai berhasil diperbarui. Alternate flows, empty, exceptional flows, empty. Lalu yang terakhir, use case name melihat laporan dengan ID UC8, importance level high, primary actor pemilik, secondary actor empty, use case type main class. Stakeholder and interest, pemilik melihat laporan dan mencetak laporan. Brief description menjelaskan bagaimana pemilik melihat hasil laporan penjualan, stok, dan keuangan. Normal flows, yang pertama, pemilik membuka sistem website Sawargi Bakery, lalu pemilik memilih menu laporan, sistem menampilkan halaman menu laporan, lalu pemilik dapat memilih laporan penjualan, laporan stok, dan laporan keuangan. Sistem mengambil data laporan dari database, lalu sistem menampilkan laporan, dan pemilik melihat laporan. Alternate flows, ingin cetak laporan. Exceptional flows, data laporan tidak lengkap. Baik, selanjutnya yaitu activity diagram yang diusulkan. Yang pertama, pada activity diagram daftar akun, pihak pelanggan membuka website Sawargi Bakery, lalu sistem menampilkan halaman register, pihak pelanggan memasukkan informasi data pribadi, lalu sistem menerima data pelanggan. Kemudian, melakukan validasi pada database. Jika tidak valid, maka pelanggan memasukkan informasi data pribadi kembali. Jika valid, maka database menyimpan data pelanggan, lalu sistem menampilkan menu utama.
Selanjutnya yaitu activity diagram melakukan login. Pihak pegawai, pelanggan, atau pemilik membuka website Sawargi Bakery. Lalu sistem menampilkan halaman login. Lalu pihak pegawai, pelanggan, atau pemilik memasukkan username dan password. Lalu sistem menerima data username dan password, kemudian melakukan validasi pada database. Jika tidak valid, maka memasukkan username dan password kembali. Jika valid, maka sistem menampilkan menu utama. Selanjutnya yaitu activity diagram memesan roti. Pihak pelanggan membuka website Sawargi Bakery, lalu sistem menampilkan halaman utama. Pelanggan melihat daftar roti, lalu menambah roti ke keranjang pesanan. Kemudian melakukan check out, lalu sistem menampilkan halaman check out. Pelanggan memasukkan informasi data pengiriman, lalu memilih metode pembayaran. Pada sistem, terdapat dua pilihan yaitu transfer bank atau e-wallet. Lalu pelanggan mengkonfirmasi pesanan, lalu sistem memproses pesanan. Kemudian menyimpan data pesanan ke database, lalu sistem membuat invoice, lalu pelanggan menerima invoice. Selanjutnya yaitu activity diagram mengirim pesanan. Pihak pegawai membuka website Sawargi Bakery, lalu memilih menu daftar pesanan. Lalu database mengambil data pesanan, lalu sistem menampilkan halaman daftar pesanan. Kemudian pihak pegawai memilih pesanan yang akan dikirim, lalu sistem mengubah status pesanan diterima. Lalu pegawai mengemas roti sesuai pesanan, lalu sistem mengubah status pesanan jadi dikirim. Lalu sistem mencetak informasi pengiriman pesanan, lalu pegawai menyerahkan pesanan ke jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu activity diagram mencatat transaksi penjualan. Yang pertama, pihak pelanggan melakukan pemesanan, pihak pegawai menerima pesanan, lalu membuka website Sawargi Bakery, kemudian memilih menu transaksi. Pada sistem, terdapat menu transaksi dan menu data roti. Dikarenakan pegawai memilih menu transaksi, maka sistem menampilkan menu transaksi. Kemudian, pegawai menginput data pesanan, lalu mengecek ketersediaan roti di database. Jika jumlahnya lebih besar dari stok yang dibeli, maka pihak pegawai memberitahu kepada pelanggan. Jika jumlahnya lebih kecil dari stok yang dibeli, maka sistem menghitung total pembayaran. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, lalu pegawai menerima pembayaran. Pada database, maka menyimpan data transaksi. Kemudian sistem mencetak faktur, lalu pegawai memberikan faktur dan pesanan, dan pelanggan menerima faktur dan pesanan. Selanjutnya yaitu activity diagram mengelola data roti. Yang pertama, pihak pegawai membuka website Sawargi Bakery, lalu memilih menu data roti. Sistem akan menampilkan menu data roti. Pihak pegawai melakukan create, lalu sistem menerima pilihannya. Sini ada create, read, update, delete. Jika sudah, maka database memperbarui data roti. Lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil diperbarui. Selanjutnya pada activity diagram mengelola data pegawai, pemilik membuka website Sawargi Bakery, lalu memilih menu data pegawai, lalu sistem menampilkan halaman data pegawai. Lalu pemilik melakukan create, lalu sistem menerima pilihannya. Di sini terdapat create, read, update, delete. Jika sudah, maka database memperbarui data pegawai, lalu sistem menampilkan notifikasi berhasil diperbarui. Selanjutnya, pada activity diagram melihat laporan. Yang pertama, pemilik membuka website Sawargi Bakery, lalu memilih menu laporan. Kemudian sistem menampilkan menu laporan, lalu pemilik memilih laporan. Kemudian sistem menerima pilihan laporan. Sini terdapat laporan penjualan, stok, dan pegawai. Kemudian database mengambil data laporan yang dipilih, lalu sistem menampilkan laporan. Lalu pemilik melihat laporannya. Sini ada pilihan, cetak laporan, jika tidak maka selesai, jika ya maka sistem mencetak laporan, lalu pemilik menerima laporan fisiknya. Sequence diagram. Yang pertama, pelanggan menampilkan daftar roti, lalu pelanggan memilih roti untuk pembelian, dan pelanggan membuat pesanan. Petugas mengecek stok roti, lalu produksi,
produksi mengirim roti ke gudang dan mencatat stok roti. Lalu gudang melakukan pemantauan ketersediaan roti. Lalu keuangan melaporkan penjualan dan stok roti kepada pemilik Swargi Bakery. Baik, saya akan mempresentasikan kelas diagram dari sistem Swargi Bakery. Kelas diagram ini akan memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan antara beberapa kelas yang terlibat dalam sistem. Kita mulai dengan penjelasan masing-masing kelas. Kelas pertama adalah pembeli. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ID pembeli, nama, dan alamat. Selain itu, kelas ini memiliki metode transaksi yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian. Kelas kedua adalah barang atau stok. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ID barang, nama, dan jumlah. Metode yang dimiliki oleh kelas ini adalah tambah, edit, dan hapus. Metode tersebut digunakan untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi barang atau stok. Kelas ketiga adalah supplier. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, dan alamat. Metode yang dimiliki oleh kelas ini adalah simpan, edit, dan hapus. Metode tersebut digunakan untuk menyimpan, mengedit, dan menghapus informasi supplier. Kelas 4 adalah transaksi. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu ID barang, nama, dan jumlah. Metode yang dimiliki oleh kelas ini adalah tambah, edit, dan hapus. Metode tersebut digunakan untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus transaksi. Kelas kelima adalah admin. Kelas ini memiliki 3 atribut, yaitu username, nama, dan password. Metode yang dimiliki oleh kelas ini adalah kelola data barang, kelola data transaksi, dan kelola laporan penjualan dan stok. Metode tersebut digunakan untuk mengelola data barang, data transaksi, serta laporan penjualan dan stok. Kelas terakhir adalah login. Kelas ini memiliki 2 atribut yaitu username dan password. Metode yang dimiliki oleh kelas ini adalah tambah dan edit. Metode tersebut digunakan untuk menambahkan dan mengedit informasi login, jadi akun. Berikut adalah hubungan-hubungannya di antara diagram ini. Yang pertama adalah kelas pembeli memiliki hubungan dengan one to many dengan kelas barang stok. Setelah itu, kelas barang stok memiliki hubungan many to many dengan kelas supplier. Kelas barang stok memiliki hubungan juga dengan one to one dengan kelas transaksi. Kelas transaksi memiliki hubungan one to many dengan kelas admin, dan kelas admin memiliki hubungan one to many dengan kelas supplier. Kelas admin memiliki hubungan one to one dengan kelas login. Di sini one itu adalah berarti hanya satu. Dan di sini yang bersimbol satu titik-titik bintang itu adalah dari 1 sampai bisa banyak. Jadi bisa 1, bisa banyak. Dengan adanya kelas diagram ini, kita dapat melihat struktur sistem Swargi Bakery dan hubungan antar kelas yang terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram objek. Setelah kita memiliki kelas diagram yang menjelaskan struktur dan hubungan antar kelas-kelas dalam sistem, diagram objek digunakan untuk menggambarkan instansi atau objek konkret dari kelas-kelas tersebut. Dalam diagram objek, kita dapat melihat data spesifik dari setiap objek yang diwakili. Di sini terdapat contoh-contoh objek yang diambil dari sistem Swargi Bakery berdasarkan kelas diagram sebelumnya. Yang pertama, objek pembeli, ID-nya adalah 01P, lalu namanya Muhammad Rizky, dan alamatnya. Lalu kedua, objek barang, pesanan 1, ID barang 001B, nama roti kopior dan jumlahnya 150. Pesanan 2, ID barang 002B, nama roti coklat dan jumlah 100. Lalu selanjutnya objek transaksi, ID barang 001B, 002B, nama roti kopior, roti coklat sesuai ID, lalu jumlah 150 dan 100, total 250. Lalu objek supplier 1, ID-nya 001S, lalu namanya supplier kelapa dan juga alamatnya. Lalu supplier 2, ID 002S, nama supplier terigu, lalu alamatnya. Di sini alamatnya adalah contoh, jadi tidak asli. Setelah itu ada objek admin, yaitu username-nya Usman7, lalu namanya saya sendiri, Muhammad Usman Asyaf, dan passwordnya. Lalu objek login, yaitu username-nya Usman7 dan passwordnya. Setelah itu ada hubungannya. Di sini hubungannya membeli barang. Nah, membeli barang contohnya adalah ID barang 001B, roti kopior jumlah 150 dan roti coklat 100. Di sini akan membentuk transaksi.
Lalu transaksinya itu akan dibuat dan ditangani oleh admin juga. Nah, admin ini sebelumnya harus login dulu, dan di sini ada username Usman7 dan passwordnya. Jadi admin login dulu. Nah, pada saat terjadi transaksi, data supplier pun juga akan dicatat dan didata. Nah, jadi pada saat membeli barang, karena ini adalah pabrik, membeli banyak, maka jadi bukan hanya barang stok yang tersedia aja, stok yang sudah jadi, namun supplier dan bahan-bahan yang akan untuk membuat barangnya pun juga didata. Nah, dengan menggunakan diagram objek, kita dapat dengan jelas melihat data spesifik dari setiap objek yang terlibat dalam sistem. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana objek-objek ini saling terkait dan berinteraksi di dalam sistem Sawargi Bakery. Setelah itu, ini merupakan gambaran umum mengenai diagram objek dalam konteks sistem Sawargi Bakery. Diagram ini memberikan pemahaman yang lebih detail dan konkret mengenai data yang terlibat dalam sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Selanjutnya yaitu mockup website dari Sawargi Bakery yang telah kami buat. Di sini adalah halaman utama, terdapat landing page dan daftar roti yang tersedia, dan menu home, produk, order, kontak, dan akun pelanggan. Kemudian ini adalah halaman checkout, terdapat informasi kontak pelanggan, metode pembayaran, dan roti yang dipesan. Selanjutnya adalah halaman dashboard bagi pegawai Sawargi Bakery. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami saat melakukan penelitian di pabrik roti Sawargi Bakery. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.